Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss about plane geometry. Before we begin, I would like to introduce group member 1. I'm Agis Wirtanti and my friends Grace Angel Reina Saragi and Pina Hanifaze. For the material first, will be explained by Grace. Thank you, Agis. I will explain about plane geometry atau geometri bidang. Object in plane geometry are points, lines, and two-dimensional figures. Benda dalam geometri adalah titik, garis, dan bangun datar. A point in X is an exact location in space. A point has no size atau tidak memiliki ukuran. Points are represented by dots and named with capital letters. Titik diwakili oleh titik dan diberi nama dengan huruf kapital. A line is a straight arrangement of points. Lines extend forever in opposite directions. Lines are named using a lowercase letter. Garis adalah susunan titik-titik yang lurus. Garis memanjang selamanya ke arah yang berlawanan. Garis diberi nama menggunakan huruf kecil. For example, line M. A line could be straight or curvy. A straight line could be horizontal, vertical, or oblique. Garis bisa lurus atau melengkung. Garis lurus bisa horizontal, vertikal, atau miring. For example, horizontal line, vertical line, oblique line, curved line, horizontal, vertical, and oblique are straight lines. Next. Position of lines in a plane. Posisi garis dalam bidang. Two lines in a plane could be parallel or intersecting. Dua garis dalam sebuah bidang bisa saja sejajar atau berpotongan. Example, line L is parallel to line M. Garis L sejajar dengan garis M. Line A cuts line B. Garis A memotong garis B. Line A intersects line B. Line A and B are intersected lines. If two lines intersect, their intersection in a point called the point of intersection. Garis A dan B adalah garis yang berpotongan. Jika dua garis berpotongan, perpotongannya disebut titik potong. Line P is orthogonal to line Q. Line P is perpendicular to line Q. Line P and Q are orthogonal. Garis P ortogonal terhadap garis Q. Garis P adalah tegak lurus terhadap garis Q. Garis P. Line K is called a transversal line, which is a straight line drawn across a set of two or more parallel lines. Garis K disebut garis transversal, yaitu garis lurus yang ditarik melintasi himpunan dua atau lebih garis sejajar. Next. Line segments atau segmen garis. A line segment is part of a line. Line segments consist of two endpoints. Segmen garis adalah bagian dari garis. Segmen garis terdiri dari dua titik akhir. Example, line segments AB or AB. Rays atau sinar. A rays is a part of a line that has one endpoint and extends forever in one direction. Rays are named by writing the endpoint first, then another point on the ray. Sinar adalah bagian dari garis yang memiliki satu titik ujung dan memanjang selamanya dalam satu arah. Sinar diberi nama dengan menuliskan titik akhir terlebih dahulu, kemudian titik lain pada sinar. Example, ray BA. Angle. An angle is formed by rotating a ray around its endpoint. Sebuah sudut dibentuk memutar sinar di sekitar titik akhir. One ray is fixed and is called the initial site. Satu sinar tetap dan disebut sisi awal. The second ray is called the terminal site. The common endpoint is called the vertex. Sinar kedua disebut sisi terminal. Titik akhir yang sama disebut simpul. Next, I return to Agis. Thank you, Grace, for the material. Next material will be explained by Vina. Thanks to Agis, positive, negative, and conterminal angles.
A positive angle results from a counterclockwise rotation. Sebuah hasil sudut positif dari rotasi berlawanan arah jarum jam. A negative angle result from a clockwise rotation. Sebuah hasil sudut negatif dari rotasi searah jarum jam. Two angles with the same terminal side are conterminal. Dua sudut dengan sisi terminal yang sama adalah konterminal. Example, so a positive angle of 120 degrees and a negative angle of 240 degrees are conterminals. Jadi sudut positif 120 dan sudut negatif 240 adalah konterminal. Naming angles. Angles can be named using letters or number. When using letters, the vertex may be named alone or the vertex may be named between two other points on the angles. Menamai sudut. Sudut dapat diberi nama menggunakan huruf atau angka. Saat menggunakan huruf, simpul dapat diberi nama sendiri atau simpul dapat diberi nama di antara dua titik lain pada sudut. Next. Angles according to their measure. Sudut menurut ukurannya. Sudut 0 kurang dari theta kurang dari 90 adalah sudut lancip atau acute angles. Theta sama dengan 90 adalah right angles atau sudut siku-siku. 90 kurang dari theta kurang dari 180 adalah sudut tumpul atau obtuse angle. Theta sama dengan 180 adalah sudut lurus, straight angles. 180 kurang dari theta kurang dari 360 derajat adalah sudut refleks atau reflex angles. Theta sama dengan 360 adalah sudut penuh atau full angles. That is all from me. I'll return to the moderator, Agis. Thank you, Vina, for the material. And the last material is complementary and supplementary angles. Complementary angles is meaning sudut berpenyiku, and supplementary angles meaning is sudut berpelurus. Two angles that have a sum of 90 degrees are complementary. If the measure of angle A is 40 degrees and angle B is 50 degrees, then we say angle A and angle B are complementary angles. Atau dua sudut yang memiliki jumlah 90 derajat itu bisa dikatakan bahwa sudut berpenyiku. Misalnya sudut A bernilai 40 derajat dan sudut B bernilai 50 derajat, maka kita dapat mengatakan bahwa sudut A dan sudut B adalah sudut berpenyiku. Two angles that have a sum of 180 degrees are supplementary. If the measure of angle A is 120 degrees and angle B is 60 degrees, then we say angle A and angle B are supplementary angles. Atau bermakna dua sudut yang memiliki jumlah 180 derajat itu adalah sudut berpelurus. Misalnya sudut A yang bernilai 120 derajat dan sudut B yang bernilai 60 derajat, maka dapat kita katakan bahwa sudut A dan sudut B adalah sudut berpelurus. Angles formed by transversal line atau sudut yang dibentuk oleh garis transversal. Garis transversalnya dapat dilihat di sebelah kiri, dan sudut yang dibentuknya ada 7, yaitu alternate interior angles atau sudut dalam berseberangan, seperti sudut 3 and 5. Selanjutnya, alternate exterior angles atau sudut luar berseberangan, angle 1 and angle 7. Adjacent angles atau sudut bersebelahan, angle 1 and angle 2. Corresponding angles atau sudut sehadap, angle 2 and 6. And the next opposite angles atau sudut bertolak belakang, angle 5 and angle 7. Opposite interior angles atau sudut dalam sepihak, angle 3 and angle 6. And the last, opposite exterior angles atau sudut luar sepihak, yaitu sudut 2 dan 7. And
concurrent lines atau garis setumpu. Concurrent lines are three or more lines that intersect in one point. The point is called point of concurrency. Atau garis setumpu adalah 3 atau lebih dari garis yang memotong di satu titik. Dan titik itu disebut dengan titik tumpu. And the last material is two-dimensional figures atau bangun datar. Di bangun datar ada 2, yaitu polygon and circle atau polygon dan lingkaran. Okay, that's all our presentation today. I will make a conclusion that in plane geometry, very widely name of angles. Thank you for being wonderful audience. We hope our presentation will useful for you. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.